Halo guys. Jadi di video kali ini kita akan ngebedah bagaimana marketing umroh yang efektif di tahun 2026 ya. Jadi kenalin dulu teman-teman, kalau teman-teman baru di sini, nama aku Zan Abdullah. Aku biasa ngajarin orang ngiklan di Facebook, di Instagram, dan beberapa alumniku itu lumayan banyak adalah pemain umroh. Ada yang agent, ada yang mitra, ada yang pemilik juga gitu kan. Nah, sekarang kita akan ngebedah bagaimana orang-orang sekarang itu pada jualan paket umroh ternyata pakainya adalah Meta, ya. Gimana cara ngebuktiinnya? Kalian boleh buka di Google, ketik aja namanya @library kayak gini. Ya, lalu kalian ketik aja search the Meta @library kayak gini. Nah, lalu kalian pilih kategori iklannya adalah semua iklan, lalu kalian ketikin aja di kolom search di sini umroh. Nah, ternyata begitu kita buka, ternyata begitu banyaknya para pemain umroh yang sudah pakai Facebook Ads dan juga Instagram Ads ya. Nah, berarti mungkin orang berpikir, Mas, berarti kalau banyak yang main, berarti sama dengan kita jadi makin sulit dong, jadi makin susah dong ya. Itu sama aja kayak teman-teman udah tahu bisnis umroh banyak pemainnya, kalian masih bisnis umroh, kan begitu. Nah, sama aja teman-teman, walaupun di dunia ini ada red ocean, ada orang punya orang tahu nih bisnis skincare rame pemainnya, tetap aja ada orang bikin skincare. Orang udah tahu nih travel umroh banyak, tetap aja orang bangun bisnis umroh gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Tapi satu hal yang mesti kalian tahu, ketika kalian melihat begitu banyak ya guys. Jadi kalau aku bahas ya, ketika kita ketikin umroh, di sini muncul 9.300 hasil. Ya, di mana artinya ada 9.000 iklan tayang dengan kata kunci umroh. Ini yang terdeteksi ya, karena ada juga mungkin iklan-iklan dengan tidak kata kunci umroh dan iklannya juga tayang gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah iklan-iklan orang yang muncul. Jadi kalau kalian lihat di sini ada Hamdan Tour, ya kan, ada El Haramain Wisata, gitu kan, ada komunitas umroh, lalu ada Back Travel gitu, macam-macam. Yang dimana sebenarnya kalau kalian sekarang punya, entah kalian pemilik, entah kalian agent umroh atau segala macam, kalian udah harus pakai ads guys, gitu loh. Kalian udah bisa pakai ads kayak gini ya. Misalnya contoh nih ya. Tadi aku ngeliat tuh ada namanya Payung Madinah gitu. Wah, ini kalau aku ngeliat di Instagramnya gitu lumayan rame juga guys, pengikutnya udah 1 juta di Instagram. Masya Allah juga ya. Ini kalau kita buka nih si brand Payung Madinah doang guys, itu dia ngejalanin sampai 250 hasil ya. Jadi marketingnya itu ternyata sesimpel kita bikin akun Instagram, lalu kita punya fanspage atau halaman Facebook bisnis. Habis itu kita bikin konten, ya bikin konten konten iklan. Ya, jadi kalau kalian lihat iklan kan di sini ada video nih kayak gini. Kalau kita lihat nih misalnya si Payung Madinah ya, kita lihat iklannya. Nih kalau kita klik gitu, kita play. Umroh plus Turki. Nah, dia kan ada iklan kayak gini nih. Ada video gitu kan, program Umroh plus Turki gitu kan. Nah, terus tim dari si Payung Madinahnya jadi konten kreator, dia bikin konten. Nah, kalian cukup punya konten kayak gitu, kalian udah bisa jalanin marketing kalian guys. Ya, jadi ini apakah ini efektif Mas Zan? Apakah ini terbukti menghasilkan banyak closingan jamaah? Pertanyaan aku sesimpel kayak gini guys. Kalau banyak orang yang pakai, apalagi ini sampai 250 hasil. Ini kalau yang belum tahu ya, 250 hasil itu sama dengan dia menjalankan 250 iklan. Ya, jadi dia menjalankan jenis iklan dengan konten seperti ini itu ada 8 iklan. Jadi dia bahasanya gini. Iklan itu dibagi jadi 2 fase. Pertama namanya fase ngetes, kedua namanya fase nge-scale. Jadi kalau kalian nih baru banget pengen belajar iklan gitu, biasanya kalian itu ngetes dulu, kayak iklannya 50.000 dulu, 100.000 dulu, 20.000 dulu dan seterusnya. Tapi kalau kalian ngerasa closingan jamaahnya banyak, ya kan, bisnis umroh kalian full bisnya misalnya, keberangkatan juga makin ramai, apa yang terjadi sama kalian kira-kira? Oh ya, bayar lebih banyak dong, budget marketing gedein dong, bener gak? Nah, ini yang terjadi sama si Payung Madinah. Dia udah sampai 18 iklan, 15 iklan, 16 iklan ya. Yang dimana artinya dia udah bayar lebih banyak ke Meta. Ya, aku nggak tahu pastinya berapa, aku nggak tahu 250 ini hasilnya berapa, dia ngiklan berapa hari per harinya tuh berapa juta, cuman yang pasti dia udah bayar mahal ke Meta. Sekarang logikanya, kalau ada sebuah perusahaan bayar mahal ke Meta, masa ya dia nggak dapat hasil guys, gitu kan? Dan ini kalau Payung Madinah aku nggak tahu ini punya siapa, cuman kalau ngelihat alumniku juga banyak pemain umroh dan alhamdulillah mereka ada yang closing 50 jamaah, ada yang closing 60 jamaah. Kalau yang baru-baru ngiklan gitu ya, itu ada yang closing sampai 8 jamaah, 6 jamaah, 4 jamaah gitu kan, tuh macam-macam. Ada yang agent lah, ada yang pemilik lah, ada yang tim travel, itu macam-macam.
Ya, itu begitu banyaknya iklan-iklan umroh ternyata udah berseliweran. Atau bahkan kalian nggak perlu buka si ad library guys. Kalian bisa buka aja Facebook kalian, kalian main Instagram kalian. Kalau kalian pemain travel umroh, kalau kalian itu pebisnis umroh, pasti kalian tuh terkena iklan kompetitor kalian. Itu hampir kemungkinan besar kena. Ya, kenapa? Karena sistem meta kayak gitu. Kalau kita misalnya bisnisnya apa, biasanya kita dikenain iklan kompetitor kita. Nggak tahu apakah tujuannya meta supaya manas-manasin kita, supaya kita ngiklan juga, supaya kita bayar juga gitu. Kita nggak tahu, tapi yang pasti teman-teman harus melek di 2026 ini, harus mulai cobain Meta Ads ya, dan bikin kontennya nggak usah bingung-bingung. Tapi saya nggak bisa bikin konten mas, tapi saya nggak bisa video mas, saya nggak bisa bikin gambar segala macam. Kalian lihat aja kompetitor kalian ya, dan nggak mesti si Payung Madinah ya, cuman kalian ketik aja umroh gitu. Ini kan langsung muncul iklan-iklan orang berseliweran tadi. Kalau kita ketikin umroh gitu ya, kalian bisa lihat tuh dia pakai gambar apa, kalau dia bikin video, videonya jenis apa gitu kan. Nah nanti yang paling penting itu ya ketika kita bikin iklan guys, itu sangat penting itu di konten. Jadi aku kasih strateginya ya, walaupun mungkin teman-teman belum pernah iklan sama sekali. Jadi misalnya let's say ya, si Payung Madinah ini ya, kalau kita lihat dia itu memiliki berbagai macam copywriting namanya. Jadi dia memiliki berbagai macam angle iklan. Jadi kalau kalian lihat nih di sini, dia ngomongnya di sini umroh plus Turki harga spesial 30 jutaan. Ya itu iklan dia yang pertama lah. Nah, tapi iklan dia yang kedua, dia ngomongnya akhiri tahun dengan perjalanan penuh makna dan sejarah bersama Payung Madinah. Ya, angle-nya beda lagi nih. Ya mungkin angle apalah bahasanya gitu kan. Ada juga yang ini, bayangin bisa umroh nyaman, fasilitas lengkap. Ini angle keinginan namanya. Jadi kalau yang ngomongin harga namanya angle produk, kalau yang ngomongin kebayangin apa segala macam itu namanya angle keinginan. Ya, ada juga nih angle produk lagi. Nah, di sini adalah angle testimonial. Antusias jamaah terus meningkat, booking lebih awal yuk biar persiapan kamu lebih tenang dan matang. Nah, dia pada saat beriklan memiliki copywriting yang macam-macam. Kenapa? Karena dengan kita beriklan, guys, ya ini sekali lagi, dengan kita beriklan bukan berarti mentang-mentang kita punya harga paling murah terus kamu ngiklan kamu paling menang, nggak begitu konsepnya. Jadi ngiklan itu bukan berarti kamu paling murah terus kamu menang, nggak. Jadi di Facebook atau di Instagram itu strateginya kita mesti punya copywriting macam-macam. Dan copywritingnya nggak cuma di sini loh ya, di dalam video kalau di setel, ya di dalam videonya kalau di setel itu juga harus memiliki perbedaan-perbedaan dengan yang lain-lainnya. Ya kita sebutnya ads kreatif, karena kita nggak tahu guys. Menurut kita bisa jadi kalau kita ngomong umroh 30 jutaan, ya kita mikirnya nih iklan udah paling bagus, ternyata bisa jadi orang nggak klik iklan kita yang ini. Bisa jadi pada saat kita ngomonginnya bayangin bisa umroh nyaman, fasilitas lengkap dan plus city tour internasional, bisa jadi orang itu klik iklannya pas ngomongnya begini. Sangat bisa jadi. Kenapa? Karena kita nggak tahu guys, namanya juga kita ngiklan. Ngiklan itu konsepnya ngapain sih guys? Ngiklan itu konsepnya nawarin orang. Ngiklan itu konsepnya ngasih tahu orang kita jualan apa, kita promosiin apa. Ya jadi semua-muanya harus menarik. Makanya nanti PR-nya ketika kalian mungkin sekarang mulai kebayang, oh iya juga ya, ternyata umroh itu promosinya bisa pakai ads, bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram ads gitu kan. Nah abis itu yang kalian pikirin ya, selain kalian belajar settingannya, kalau kalian pengen belajar settingannya, kalian ini aja boleh cek Instagram aku biasanya suka ada webinar gratis ya, suka ada webinar gratis, aku biasanya ngajarin gimana caranya orang mulai Facebook ads, Instagram ads ya, terutama buat bis umroh nih. Nah abis itu kalian pikirin yang kedua adalah kontennya, kreatifnya. Ya kenapa? Karena settingan Meta Ads ini itu nggak akan jadi apa-apa. Kalian nggak jadi closing apa-apa kalau kalian nggak bisa pinter bikin begini nih, video-video gini. Umroh cuma 30 juta. Mas kalau saya agent, saya mitra dari pusat udah dikasih konten mas misalnya, boleh nggak saya ambil? Ya boleh juga, kan yang penting kontennya punya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya adalah kalian punya konten sendiri. Kalian bisa menciptakan kreatif sendiri, itu lebih bagus gitu. Nah ini termasuknya si Payung Madinah udah scale ya. Kita bisa bedah juga sih iklan-iklan orang yang lain gitu, ibaratnya kita ketikin aja umroh tuh banyak banget guys, tadi ada Wipatur, ada apa. Dan sekali lagi nih nggak cuman buat bisnis umroh ya, kalian bisnis yang lain juga bisa. Apakah cuman umroh? Mas saya kebetulan ada program haji furoda juga, bisa nggak diiklanin? Bisa insya Allah gitu loh ya, karena sekali lagi tugasnya Meta Ads itu buat promosi gitu kan, yang dimana apapun yang kita pengen promosiin ya promosiin gitu. Aku punya webinar gratis, aku pengen yang datang webinarku rame ya aku promosiin. Aku punya jualan apa, jualan madu, jualan baju, apapun lah ya, selama kalian pengen rame gitu yang beli nih ya, nih Vio Holiday haji khusus ya kan, banyak juga kan yang pakai kan.
Nah, kalian bisa ngebedah nih, ya kan? Iklan-iklan orang kayak gini tuh kalian bisa bedah. Kalian tonton videonya, copywritingnya apa. Dan kalau kalian perhatiin ya guys, kalau kita lihat nih rata-rata mereka itu ngiklannya nggak ribet-ribet guys. Ya, di sini ada tulisan API WhatsApp.com yang dimana artinya orang pada saat klik iklan umroh ini itu nggak dilariin ke landing page, bikin website. Jadi kalian nggak perlu tuh bikin yang kayak hosting gitu loh guys. Jadi misalnya ya spso.co.id ya kan, misalnya /program misalnya. Nah, ini kan ada domain, ada hosting gitu kan. Nah, kalian tuh nggak perlu bikin yang begini-giniannya. Jadi kalian itu kalau ngiklan cuman dari cuman dari iklan itu orang langsung direct ke WA. Ya, kenapa kayak gitu? Ya karena yang bisnis kalian umroh itu memang identiknya WhatsApp, identiknya produk mahal, produk-produk yang perlu konsultasi, produk-produk yang memang perlu banyak WhatsAppan gitu loh. Ya, jadi itu hal-hal yang mesti teman-teman lakuin kalau misalnya pengen ngiklanin umroh gitu. Ya, jadi dua hal PR-nya setelah nonton video ini supaya ada manfaatnya. Nomor satu, belajar cara nyetingnya. Cara nyetingnya nanti kalian bisa ikut kelas-kelas aku. Tapi kalau pengen tahu persiapannya, itu bisa ikut webinar aku gratis. Ya, biasanya ada di Instagram aku informasinya, follow aja. Namanya sama, Zan Abdullah gitu. Nah, terus yang kedua, itu harus paham kreatif ya. Harus paham bikin konten, bikin copywriting. Coba aja cari di video YouTube aku sempat bahas juga cara bikin konten iklan. Itu aku udah bahas juga. Ya, coba aja pelajarin, cari di sana. Aku udah ngajarin cara bikin konten iklan pakai AI itu caranya gimana. Itu juga bisa. Gitu. Oke? So, itu aja video kali ini. Semoga memberikan wawasan baru ya. Ayo teman-teman ya, kita kalau pengen bisnisnya maju ya, kita harus promosi lebih banyak ya. Nggak apa-apa keluar budget marketing dikit ya, keluar 20.000 sehari, 30.000 sehari gitu kan. Toh ini juga Meta Ads bukan sesuatu yang baru ya, cuman kalian tuh baru tahu sekarang. Sebenarnya Meta Ads ini udah dipakai udah sampai puluhan tahun guys ya, mungkin 5 tahun 10 tahun lalu itu pemain umroh yang main pakai ads juga udah banyak ya, cuman teman-teman baru tahunya sekarang gitu ya. Makanya yuk, mumpung udah tahu, segera eksekusi ya, segera belajar gitu. Oke, itu aja video kali ini. Kita berlanjut ke video-video selanjutnya yang lainnya nanti kalau join webinar aku. Sampai jumpa di webinar aku. Oke, itu aja teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.